Om Swastiastu. Halo semuanya. Kami dari kelompok 2 dengan saya Dewa Ayurati Isaka Putri nomor absen 2. Saya Lohnyoman Rate Suwandawi Putri nomor absen 25. Saya Nima Dewindi Trisna Cita Putri nomor absen 30. Saya Sang Ayu Made Candika Maharani nomor absen 34. Mari ikuti kami ke masa lalu untuk Menilik perjuangan para pejuang religi masa pergerakan nasional. Ketika perjuangan daerah beralih menjadi perjuangan nasional, rakyat mulai sadar akan pentingnya persatuan demi terciptanya kemerdekaan Indonesia. 1908, itulah tahun mulainya pergerakan nasional. Terciptalah berbagai wadah oleh para pejuang negara untuk mempersatukan Nusantara dalam berbagai bidang, tak terkecuali organisasi keagamaan, karena nilai keagamaan dan kenegaraan tidak dapat dipisahkan. Organisasi keagamaan adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk atas dasar kesamaan profesi maupun agama. Dalam masa itu, organisasi yang dimaksud antara lain, yang pertama Muhammadiyah, yang kedua Muda Kristen Jawi, yang ketiga Jong Islam Yetenbon, dan yang terakhir ada Nahdlatul Ulama. Lantas, bagaimana sih sejarahnya? Tonton sampai habis ya, jangan di-skip! Muhammadiyah adalah organisasi Islam besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW. Sehingga organisasi ini dapat disebut juga sebagai orang-orang pengikut Nabi Muhammad SAW. Tujuan utama Muhammadiyah adalah mengembalikan seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dakwah. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912. Didirikan untuk mendukung usaha Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk memurnikan ajaran Islam yang menurut anggapannya banyak dipengaruhi hal-hal mistik. Selain itu, peran dalam pendidikan diwujudkan dalam pendirian sekolah dasar dan sekolah lanjutan yang dikenal sebagai Hogre School Muhammadiyah. Pada tahun 1925, Abdul Karim Amrullah membawa Muhammadiyah ke Sumatera Barat dengan membuka cabang di Sungai Batang, Agam. Dalam tempo yang relatif singkat, arus gelombang Muhammadiyah telah menyebar ke seluruh Sumatera Barat, dan dari daerah inilah kemudian Muhammadiyah bergerak ke seluruh Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Pada tahun 1938, Muhammadiyah telah tersebar ke seluruh Indonesia. Peranan dalam pergerakan nasional diantaranya yaitu yang pertama, Muhammadiyah berperan memberikan pendidikan bermutu. Yang kedua, mengumpulkan massa yang memiliki ikatan beragama Islam. Kesatuan dari anggota-anggota Muhammadiyah inilah yang mendorong gagasan dan semangat kemerdekaan masyarakat Indonesia. Tokoh dalam Muhammadiyah, yang pertama yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan beserta istri beliau Siti Walidah. Yang kedua, Soekarno. Yang ketiga, Kiai Haji Mas Mansyur. Yang keempat, Jenderal Sudirman. Dan nama-nama berikut. Muda Kristen Jawi. Muda Kristen Jawi yang namanya diambil dari bahasa Jawa didirikan pada tahun 1920. Lalu dalam perkembangannya berubah nama menjadi Perkumpulan Pemuda Kristen yang diambil dari bahasa Indonesia, di mana anggotanya dipersiapkan dalam berbagai bidang. Pada awalnya, organisasi yang bernama Muda Kristen Jawi yang berdiri pada tahun 1920 digagas oleh Amir Syarifuddin Harahap, yang dimana anggotanya adalah sejumlah anak muda beragama Kristen. Tujuan organisasi ini bertujuan untuk membina iman para pemuda Kristiani dan juga menjadi wadah untuk saling berbagi pengalaman dalam keseharian sebagai Kristiani dan mempererat muda Kristiani. JIB. Jong Islam Yetenbon disingkat JIB atau Perhimpunan Pemuda Islam adalah organisasi perhimpunan pemuda dan pelajar Islam Hindia Belanda. JIB sendiri diberdirikan pada tanggal 1 Januari 1925 di Batavia oleh Syamsuddin.
Jong Islam Yetenbon menjadi organisasi yang tidak terlibat dalam bidang politik. Perhimpunan tersebut hanya menyelenggarakan kursus-kursus pendidikan guna mempererat persatuan dan kesatuan para pemuda dan pelajar Islam Hindia Belanda. Awalnya, Syamsur Rizal memberikan usulan kepada Jong Java untuk membuka kursus agama Islam bagi para anggota Muslim dan tidak keberatan untuk membuka kursus agama lain bagi anggota yang memeluk agama tersebut. Namun demikian, usul Syamsur Rizal itu ditolak dan bahkan Syamsur Rizal dituduh akan menyelewengkan Jong Java dan akan bermain politik di dalamnya. Syamsur Rizal pun tak putus asa. Ia mendatangi Agus Salim, Ahmad Dahlan, dan Hos Cokroaminoto untuk meminta nasihat mereka. Pada akhirnya, mereka pun merestui dan menyetujui gagasan Syamsur Rizal. Sejumlah pemuda Islam sekitar 200 orang, baik mereka itu murid mulu, AMS, maupun tamatan sekolah-sekolah tersebut yang sudah bekerja atau yang berumur antara 14 sampai 35 tahun, bersepakat untuk mendirikan Ikatan Pemuda Islam yang lebih dikenal dengan nama Jong Islam Yetenbon atau yang disingkat menjadi JIB. Yang pertama, menggagas nasionalisme Indonesia. Yang kedua, National Islamiyetisch Padvinderij atau Natipij. Yang ketiga, meningkatkan derajat pendidikan. Nahdlatul Ulama. 93 tahun silam, tepatnya 31 Januari 1926, para ulama terkenal dari Jawa Barat, Jawa Timur, Madura, serta Jawa Tengah seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari berkumpul di rumah Kiai Haji Wahab Kasbullah membahas tentang upaya agar Islam tradisional di Indonesia tetap terjaga. Loh, kenapa? Sebelumnya memang sudah ada ormas Islam seperti Nahdlatul Watan dan sebagainya. Tapi, ketika rapat antar organisasi Islam di Cianjur pada awal 1926, akan dikirim 2 utusan ke Mekah untuk menghadap Raja Ibnu Saud. Dan Kiai Wahab mengusulkan delegasi itu membawa persoalan tentang praktek Islam tradisional di Indonesia. Namun usul ini ditolak tegas oleh kaum Islam reformis, yang kemudian membuat golongan Islam tradisional memutuskan mengambil jalan sendiri untuk menghadap Raja Ibnu Saud guna memperjuangkan kepentingan mereka. Dibentuklah organisasi Nahdlatul Ulama atau Kebangkitan Para Ulama. NU dalam pergerakan nasional memiliki peran-peran penting seperti memberi dukungan dengan dikeluarkannya resolusi jihad pada 22 Oktober 1945 di bawah komando Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang mewajibkan segenap umat Islam khususnya warga NU untuk berperang melawan sekutu. Memiliki visi untuk memperluas pemahaman dan pengamalan ajaran Islam, baik dalam konteks komunikasi vertikal maupun horizontal. NU juga berperan terutama dalam keagamaan dan pemberdayaan masyarakat. Muslimat NU juga berperan penting dalam mengisi pembangunan seperti taman-taman pendidikan Al-Quran dan sebagainya. Dalam perkembangannya, NU berkembang pesat dan amat terjaga secara tradisional. Ini tidak terlepas dari peran aktif para tokoh-tokohnya. Bahkan 9 diantaranya ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Sound the sip makan jerami. Minumnya pakai jus tomat. Sekian informasi dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Shishi. Arigatou gozaimasu. Kamsahamnida. See you all. Ini lucu mata tutup gitu, nanti yuk kita perlihatkan mata kita satu-satu. Tung. Swastiastu. Halo semuanya. Ketika perjuangan daerah beralih menjadi perjuangan nasional, rakyat mulai sadar akan terciptanya persatuan. Ya, seterusnya.